betul, betul. menjelang liburan. Menjelang liburan dan mungkin banyak para investor yang akhirnya mau untuk merealisasikan keuntungannya yang tadinya mungkin berpikir saya nahan dulu, ini diberi Ya, kesempatan untuk take profit, ya mungkin banyak yang take profit juga, mengingat kita nanti market nanti buka kembali tanggal 9 ya Bang Zul ya, tanggal 9, betul sekali, di hari 9 Mei Senin. ya, ya. Nah, jadi kalau sekarang ini kenyataannya asing masuk net buy 1 triliun di Bank Mandiri, hari ini naik 8,81%, ditutup di level 8.950. Nah ini ada info apa nih Pak Zul terkait tentang aksi beli asing di emiten Bank Mandiri ini, emiten Oke. perbankan plat merah ini. Ya, mungkin kalau sebelumnya kita ulas beberapa hari yang lalu, mungkin ada beberapa emiten selain Mandiri yang Big Bank, Bank Big Cap, termasuk BNI ya, BNI yang sudah naik juga, ada BRI dan BCA, tapi BCA tidak terlalu dan seperti yang sudah diprediksi ya, nantinya akan giliran si Mandiri. Nah, hari ini kita bisa melihat giliran Mandiri. Tentunya hal ini bukan tanpa alasan, Pak Mario. Nah, Hmm. Bank Mandiri sendiri mencatatkan kinerja yang cukup baik. Nah, ini ada bisa kita lihat Bank Mandiri mencatat kinerja positif ya, laba bersih secara konsolidasi melonjak 69,5% gitu Wow, sepanjang amazing. kuartal 1 di 2022. Ya, itu sebesar 10,3 triliun. Nah, itu untuk Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini kalau saya pribadi saya melihat Bank Mandiri ini spesial Pak Mario. Oke. Okay. Kenapa? Karena Bank Mandiri ini kalau seperti yang kita ketahui adalah induk dari BSI. Nah, Bank Mandiri ini yang pemegang saham terbesar di BSI ya. Kode saham Hmm, yang hmm, hmm. BRIS. Ya, Bank Syariah Indonesia. Nah, kemudian Bank Mandiri ini selain itu juga punya Mandiri Capital. Oke. Nah, di Okay. mana ini membawahi perusahaan-perusahaan yang diinvestasikan oleh Bank Mandiri. Nah, rencananya Bank Mandiri ini akan menambah suntikan modal ke BSI dan juga Mandiri Capital karena kinerja dari dua anak usahanya ini sangat baik ya di tahun kemarin dan juga di kuartal 1 tahun ini. Nah, um, kalau untuk apa namanya BSI mungkin kemarin teman-teman pernah lihat ya ada dia masuk di 10 bank terbaik versi Forbes kalau nggak salah di Indonesia. Kalau nggak Okay. salah di urutan kelima untuk BSI. Nah, kinerjanya cukup bagus juga. Dia bisa bilang pemain BUMN ya di Bank Syariah di Indonesia satu-satunya BUMN. Kemudian untuk Mandiri Kapitalnya sendiri, nah ini kalau teman-teman mungkin sudah tahu ataupun yang belum tahu ya, mungkin ada yang namanya Coinworks, Link aja. Nah itu adalah Oh. perusahaan-perusahaan yang menjadi tempat investasinya Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri Hmm. punya saham di sana melalui si Mandiri Capital. Jadi ada Coinworks, Bukalapak, Link Ya. aja, Investri, Privy ID, dan berbagai macam startup di fintech lainnya. Itu makanya mengapa saya mengatakan Mandiri ini spesial, Pak Mario. Betul, betul. Nah, Ya, Bang Zul, lepas dari bahwa Bank Mandiri ini memang karena kinerjanya kinclong di kuartal pertama tadi, laba bersihnya naik ke 60%, kemudian juga merupakan induk atau holding daripada BSI karena memang komposisi permodalan yang paling besar. Kemudian ya. sekarang kita ke teknikal dulu nih, Pak Zul. Oke. Ini kalau kita lihat dari sisi teknikal, hari ini itu dia itu keluar dari dia lompat tadi pagi kalau nggak salah Bang Pak Zul ya. Nah, itu dia. Dia lompat tadi pagi pas market open. Tadi saya lihat ada beberapa yang lompat termasuk si Bank Mandiri dan ini ada gap ya, Pak Mario. Ada gap down BMR. Nah, ini bisa kita perhatikan ada gap ya dan ya seperti yang sudah kita ketahui bersama biasanya ketika satu saham ada gap dia akan menutupi gapnya tersebut. Tapi
kita nggak tahu kapan dia akan tutup gapnya tersebut. Tapi untuk Mandiri sendiri ya volumenya hari ini cukup Luar biasa ya. sangat besar gitu. Volume Dan hari kalau ini ditopang perilaku, dengan kalau kita lihat kalau perilaku 2 minggu terakhir ini, setiap kali dia mengalami volume besar, itu biasanya gerakannya itu sustainable ya. Karena kalau nggak salah di ya tanggal berapa nih? Ya 2 minggu lalu kalau nggak salah ya. Di pertengahan April di itu dia ada tanggal terjadi 4 lonjakan volume juga, dan besoknya ya. malah dia gap up lagi ya. Ya, betul. Masih Nah, ada gap berarti di bawah kalau yang ini belum untuk para tertutupin. investor, kalau yang udah punya, artinya udah beli dan nggak nyangka bahwa Mandiri ini bisa lompat, mungkin bisa take profit nanti bulan pada saat Senin 2 minggu depan ya. Ya, betul pemerintah. Kalau untuk yang emang belinya ya buat ada yang buat jangka pendek bisa bisa take profit dulu Pak Mario. Tapi kan ada tipikal investor yang dia mau ngehold gitu. Kalau mau ngehold nggak Hmm. apa-apa ya. Nggak apa-apa. Mungkin dia punya proyeksi target yang tinggi di Bank Mandiri sendiri. Tapi kalau untuk yang mau masuk mau trading bisa take profit dulu. Kalau saya analisa nih, Pak Zul, mereka yang ngejar dividennya Bank Mandiri ini untungnya double. Kan mereka Ya, biasanya betul pasti betul. pada saat beli itu kan mereka nggak bisa lepas pasca cum date ya, pas ex dividend date-nya kan. Nah, Iya. dan terjadi koreksi, lalu tiba-tiba dia lompat dan Ya, berapa hari konsolidasi dan dia lompat lagi ya. Jadi ya, ini luar betul. biasa nih yang terberkahi banget nih. Benar-benar THR-nya bukan cuma double nih yang di Bank Mandiri nih, triple ya. Ya, sebenarnya sebenarnya bukan cuma Bank Mandiri sih Pak Mario. Untuk yang Big Bang kayaknya nasibnya sama deh. Dapat double THR. Ya, betul-betul. BNI juga sendiri sudah mencatatkan kenaikan yang luar biasa ya sebelum dia Iya, terjadinya koreksi ini nih. Nah, iya Pak betul. Zul, ini yang saya pengen nanya lagi nih untuk Adaro bersaudara nih. Adaro Energi dan Oke. Adaro Mineral. Ini kompak banget. Ini ADMR ini adalah perusahaan yang paling banyak didoakan dan disyukuri oleh para investor ya sejak Ya, dia iya, iya. IPO. Ini benar-benar luar biasa. Nah, ini hari ini Iya. kedua-duanya ini mencatatkan kenaikan, walaupun Adaro Energi yang mengalami kenaikan 2 kali lipat daripada Adaro Mineral. Ini ada info Pak Zul terkait tentang grup Ya, Adaro ini? sebenarnya mungkin lebih ke sektornya Pak Mario. Lebih ke ini termasuk ada sentimen dari coal-nya. Jadi Mhm. dari batu bara em, ada ini ada news termasuk dari Thailand. Jadi di Thailand import terhadap batu bara itu meningkat cukup pesat dan Oke. ternyata Indonesia adalah pemain keduanya tertinggi di sana setelah Australia. Oh. Nah, jadi diproyeksikan dengan harga coal yang sekarang apa Indonesia akan lebih menambah pasokan import ke Thailand khususnya dan mungkin apa ya secara global pergolakan yang ada di Rusia dan Ukraina tentu akan menahan harga komoditas khususnya akan menahan harga komoditas lebih stabil di atas Pak Mario. Jadi mungkin koreksi wajar tapi tidak akan terlalu dalam sehingga bisa berpengaruh ke saham-saham termasuk yang Adaro dan juga ADMR sendiri gitu. Menarik, menarik ya. Jadi em, kondisi yang tidak mengenakan di bagian Eropa Timur justru memberikan berkah bagi kita di Asia Tenggara ya. Nah, iya betul sekali. Nah, Kalau by technical kita bisa lihat untuk Adaro mungkin Pak Mario. oke. Oke, kita lihat Adaro. Nah, kalau diperhatikan Adaro menarik by technical sudah sempat cukup tinggi, sudah sempat Adaro sudah sempat menyentuh di 3.460. Nah, ini dia menyentuh 3.460 di tanggal 21. Nah, di tanggal 21 kemarin dan ada koreksi sedikit dan ketika teman-teman bisa melihat sinyal koreksinya ini
ternyata dia apa ya? Bisa dibilang mantul Pak Mario dari MA20-nya. Kalau Benar ya. teman-teman yang kalau teman-teman yang apa ya suka menggunakan moving average, nah ini sangat-sangat eh, berguna ternyata ya. Dan untuk kalau kita lihat ya, mungkin beberapa investor udah mengkategorikan, oh ini mungkin Adaro udah overbought, tapi ternyata naik lagi dan naik lagi. Kalau menurut saya sih bisa potensial breakout untuk Adaro Pak Mario. Kalau selain daripada indikatornya, walaupun memang ini udah di atas, tapi kalau saya lihat emang Ya, ada bentuk cup and handle ya. Dari pergerakan dari bulan Maret sampai dengan hari ini itu kemarin. saya lihat ada cup and handle. Ya, iya, iya. Dan memang berarti peluangnya dia masih bisa secara teoretikal ya. Dia break apa namanya itu line-nya itu apa sih namanya itu cup line-nya itu dia cup and handle Kapan? line-nya. Berarti dia sebenarnya Ya, potensi masih besar ya potensi kenaikannya ya untuk ya, Adaro nih. ya. Untuk Adaro sendiri di sini kalau saya pribadi Pak Mario target price-nya bisa ke 3460 sampai 3550. Kalau kinerjanya gimana, Bang Zul? Oh iya. Oke. Untuk Adaro sendiri kemarin ada ini Pak Mari, ada news untuk apa membagikan dividen. Kinerjanya juga Oh, oke. sangat-sangat baik sehingga dia akan membagikan dividen yang sudah disepakati di RPS-nya sebesar 9,3 triliun. 9, dan memang Adaro adalah salah satu penghuni indeks high dividend 20 ya, High perusahaan yang dividend 20. selalu membagi dividen dan dividen yield-nya tertinggi dan Tinggi dalam ya. 3 tahun itu tidak pernah absen bagi dividen ya. Wah ini menarik juga nih. Jadi ya benar ya, artinya ada support corporate action yang mensupport daripada pergerakan harga Adaro energinya ya. Kalau dia sekian Iya. triliun itu berapa ya Pak Zul ya? Kalau dirupiahkan, kalau diperlembarkan, ada itu ya? Saya sih belum, soalnya biasa Adaro per ini Pak Maria biasanya. Dolar ya? Yes, iya dolar. Kita masih menunggu info resminya kayaknya di websitenya IDX. Hmm, hmm, hmm. Iya, Ini menarik. soalnya saya cek tadi belum ada info resminya. Coba saya telepon pemiliknya dulu ya. Ya, Kan banyak bisa nih di dicoba, Manado bisa. yang punya saham Adaro kan, mereka pada jadi pemilik saham semua tuh. Oke. Ini Iya. Adaro. Oke, saya coba cek ke. Oke. Layanan jasa. Efek terdaftar. Adaro Energy. Oke, jadi ya. Aha. Corporate action. Oh iya, belum ya, belum keluar ya. Belum ada, ya. Tapi ini kita harus hati-hati nih, Pak Azul. Oleh karena dia ini bukan cuma perusahaan yang suka bagi dividen, tapi yang suka membagikan interim dividen ya. Jadi saya lihat ini Ya, rekor daripada KSI tanggal 29 Desember dia memberikan kado tahun baru kepada para investor dengan membagikan interim dividen, ya, interim dividen nih. Jadi jadi bisa 2 kali ya. bisa 2 kali nih. Jadi kita pada saat Iya, keluar nih kita harus apa namanya tuh hati-hati cara untuk menghitungnya ya. Kalau tahun lalu itu dia bagikan untuk yang annualnya itu adalah Rp66. 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 Jadi kalau kenaikan labanya yang puluhan persen, berarti ya sekitar dividen yieldnya sekitar 3%-an ya. Dengan harga sekarang itu berarti dividen yieldnya itu bisa sekitaran 3%-an. 3. Nah ini ada pertanyaan nih Pak Zul dari Mas Joko, Brother Joko di Gorontalo. Ini pertanyaan yang berat banget, tapi memang ini adalah seruan hati sejuta investor nih. Unilever, piye, Bang Zul? Mohon Unilever ya. ulasannya nih, Bang Zul, terkait dengan Unilever. Ya, Unilever
kemarin sempat naik ya kalau nggak salah. Coba kita cek lagi. Hari ini naik 2,1%. Unilever. Kemudian kemarin dia 2 hari yang lalu ya, 2-3 hari lalu dia naik ya. 2-3 hari lalu dia naiknya Ya, luar biasa ya. di tanggal 25 sepertinya yang naik dengan volume yang cukup besar. Oh ya, benar 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 benar. Ya, untuk Unilever sendiri, kalau saya sudah ini ya Pak Mario, udah ada tanda-tanda pembalikannya udah sangat bagus. Kalau kita lihat Bukan dari pasrah ya, bukan chartnya, sudah pasrah nih. enggak, no, no, bukan pasrah, bukan. Unilever udah mulai recovery. Kalau kita lihat kemarin, mungkin bukan Unilever aja ya, sektor-sektor yang consumer goods, Oke. ada Mayora, mungkin ICBP, INDF. Kalau teman-teman lihat, udah mulai recover. Jadi kalau untuk Unilever sendiri, ini bisa dilihat ada pola W Pak Mario kalau kita lihat di chartnya ya. Ya. Nah, ada pola W-nya, iya dia mantul, ada pola W-nya dan kalau kita menggunakan moving average, dia di waktu break di tanggal 25 itu dia udah tembus untuk moving average yang 20 juga sama yang 60. Dan hari ini dia tembus yang 100 loh Pak Mario. Dia close. Oke. Cepat sekali ya. Iya. Nah, ini kalau saya pribadi kalau apa ya mau masuk bisa, udah bisa masuk di Unilever. Udah ada Secara trend pembalikan line-nya juga dia udah break arah. ya. Memang pada saat 25 itu dia Ya, break moving average-nya dan break. downtrend line-nya juga dia udah break ya, resistant line-nya nih. Iya. Menarik nih. Jadi Pak Brother Joko ada tanda-tanda pembalikan arah ya, ada tanda-tanda pembalikan Ya. arah. Faktanya adalah harganya udah break beberapa garis moving averages, kemudian resistance line dan terjadi pergerakan kenaikan yang disertai dengan volume yang signifikan ya, bukan cukup signifikan, tapi signifikan. Nah, ini kemudian Bang Zul kita nanya, ini ada pertanyaan dari INTCSM. Bagaimana dengan ASI, Astra International Indonesia yang hari ini naik 6,32%. Astra International ke level 7575 nih, ini angkanya bagus juga nih. Ya. Sepertinya yang bertanya udah cuan nih Pak Mario di ASI nih. Oh, ini nasabah BNI kayaknya ya. Oh enggak. Sepertinya dia bertanya udah cuan. Nah, untuk ASI sendiri ya kita coba ulas untuk ASI. Kenaikan Astra sendiri tentunya tidak lepas dari pembukuan laba bersihnya. Ini saya catat naik sebesar 6,9 triliun pada kuartal pertama di 2022, meroket 84% gitu dibanding periode sebelumnya. Kemudian Astra sendiri kemarin membagikan dividen sebesar 194 per lembar saham dan kumdetnya di hari ini. Oh, jadi selamat. I see. Ini double juga ini Pak Mario. Jadi harga sahamnya naik juga di hari ini dan dapat dividennya. Kinerja ASI sendiri tentunya kalau teman-teman perhatikan ASI ini kan bisa dibilang dari holding dari multiple company gitu. Ini betul. ASI ini Pak Mas. Jadi termasuk salah satu yang sangat mendorong kenaikan Astra ini adalah si UNTR gitu. United Tractor. Iya, United Tractor punya alokasi yang sangat besar di Astra sendiri. Bisa sampai 30%-an untuk United Tractor-nya. Nah, jadi kalau kinerja United Tractor-nya bagus, nah itu akan sangat berdampak di Astra. Untuk United Tractor sendiri di kuartal pertama, ini penjualannya menjual 1.694 unit alat berat. Itu di kuartal pertamanya. Melesat 146%. Luar biasa. Iya, untuk pendapatannya juga naik 29,97 triliun. Tapi kalau diperhatikan juga ada dari AALI, Astra, Agrolestari yang kemarin juga sudah bagi dividen. Kemudian beberapa anak usahanya ada
yang di kuartal pertama juga a profit. Jadi memang tergambar sangat-sangat jelas di pendapatannya Astra. Seperti itu Pak Mario. Kalau kita lihat by technical, kalau kita lihat by technical ya, Ini ini udah Astra, overshoot kayaknya nih. iya. Tapi volume hari ini cukup tinggi juga ya Pak Mario. Betul, Dia betul. volume tinggi, kalau kalau kita perhatikan volume tinggi di tanggal 8 ini. Oh Maret ini kayaknya. Ya, tanggal 8 Maret dia ada langsung lompat juga. Ketika terjadi volume ini dia tidak pernah turun lagi Pak Mario. Nah, apakah Mhm. volume tinggi di hari ini akan apa ya mengulang yang di Maret ya? Ini kita akan lihat di ketika market akan membuka nanti. Tapi dia udah break, trend lainnya juga udah break, udah sangat uptrend ya, stronger uptrend kayaknya Pak Mario ya. Nah, ini pertanyaan dari yang bertanya tadi, ini pertanyaan susulan, Bang Zul. Kalau udah ada saham, udah punya saham, ditahan dulu atau gimana nih Bang Zul? Oke, kalau yang udah punya Astra nih ya, kalau yang udah punya Astra, kalau saya pribadi ya Pak Mario, kembali ke apa ya, waktu awal dia beli gitu, tujuannya buat apa gitu. Kalau dia Oh, oke. tujuan emang buat mau trading atau mungkin jangka pendek menengah ya, jangka pendek menengah bisa di taking profit dulu gitu. Tapi kalau emang dia tujuannya oh mau beli buat buat investasi jangka panjang nih. Kalau buat jangka panjang ya bisa di hold aja dulu gitu Pak Mario. Karena ini masih ada potensial kenaikan dari Astra sendiri. Hmm. Ya, Nah, tapi kalau buat kalau taking profit, seandainya dia belinya hari ini atau belinya kemarin, kalaupun contohnya harganya itu dia floating ya, artinya masih bolak-balik di island island gap-nya ini dia, ya dia masih punya udah untung 2 kali lipat daripada rata-rata bunga deposito perbankan. Jadi cincai lah ya sebenarnya. Tapi ya seperti yang Bang Zul bilang tadi, kembali ke tujuan investasi kita ya. Kita memang harus ya disiplin. Nah, Bang betul. Zul, kalau dari Bank BNI, dari Bank BNI maaf, kalau dari BNI Sekuritas atau dari Bang Zul sendiri dan Bu Susan dan udah balik ya si siapa namanya Oh Rahman, udah Rahman. mudik Pak Mario. Iya, Rahman mudik hari ini. Ya, kalau dari BNI Sekuritas sendiri, Bang Zul ada rekomendasi saham apa untuk 2 minggu depan nih Bang Zul? Atau contohnya rekomendasi siapa yang mau dikunjungi untuk yang mau open house minggu depan? Ya, oke. Kalau dari kita, mungkin untuk 2 minggu depan ya, dari saya pribadi sebenarnya Pak Mario. Pertama, saya rekomendasinya saham Bukalapak. Oh, hari ini dia naik ya. Hari ini dia naik 2,69%. Ya, betul Kinerjanya kalau nggak salah sekali. kinclong juga ya. Ya, nah ini banyak yang terkejut dengan kinerja Bukalapak Pak Mario. Karena kemarin kan masih mencatatkan rugi dan tiba-tiba keluar wah udah cuan nih 14,54 triliun di kuartal pertama Wow. 2022. Iya, itu sangat-sangat bagus kinerja dari Bukalapak sehingga per hari ini dia naik ya. Dan kalau saya pribadi saya udah ngehold untuk Bukalapak Pak Mario. Kalau teman-teman perhatikan dari chartnya, nah, kalau teman-teman perhatikan dari chart Bukalapak ada pola inverse head and shoulders di sana. Oh iya benar ya. Betul Nah, Pak. kalau saya pribadi, Itu apa banget ya? Volumenya juga benar-benar ya, mengikuti pola head and shoulder banget tuh. ya kalau saya pribadi saya udah masuk Pak Mario di saat dia mantul di shoulders-nya. Wah, wah. Nah, tapi kalau untuk teman-teman, kalau yang masih mau masuk, Bukalapak masih bisa, masih sangat bagus untuk proyeksi Bukalapak. Ini saya punya target di 410. Target terdekatnya ya Pak Mario, Hmm. 410. Di situ ada resist terdekatnya.
Kemudian kalau yang mau masih ngehold bisa sampai 520. Ini untuk Ini Bukalapak. benar-benar anugerah nih. Karena iya ya, artinya ini jarang kita menemukan kondisi yang seperti ini ya, pola reversal yang kuat seperti inverted head and shoulder, dan Ya, semua indikator daripada pola tersebut check in ya, artinya volumenya mengikuti dan ya, pergerakan harga sahamnya juga indah sekali ya Bang Zul ya. Ini iya luar biasa betul banget nih sekali. Bang Zul. Nih saya pribadi bersyukur banget nih Bang Zul dan rekan-rekan di BNI Sekuritas bisa membawa Bukalapak ke permukaan. Ini benar-benar bisa menjadi rekomendasi yang bagus banget, oleh karena juga diikuti oleh kinerjanya yang super kinclong ya, super kinclong. Ya, Nah, selain Bukalapak nih, kita ah, mau tunggu selain kejutannya lagi. Bukalapak, tadi yang satunya tadi Pak Baryo ya, Adaro. Oh, Adaro. Ya, tadi saya ulangi lagi, ada untuk Adaro kita target price-nya di 3.460 sampai 3.550. Oh. Kita masih apa ya, masih berani ngehold untuk saham-saham apalagi yang sektor energi. Hmm. Itu teman-teman, kalau saya rekomendasi hold untuk sektor energi. Ada Adaro, ada Indi, Dan masih dia bisa di masih hold. ada cum date-nya di depan ya nanti ya, sekitar 2 minggu depan atau seminggu depannya lagi ya. Iya, iya, Hmm. betul sekali. Nah, Bang Zul, ini Kemudian pertanyaan terakhir nih Bang Zul. Ini dari ada 2 pertanyaan. Dari Ivan Nathanael 12. Ivana ya. Ivan apa Ivana nih? Mohon maaf ya kalau saya salah sebut. Ini Ivana apa Ivan? Esa ini gimana? Bang Zul. oke, Esa. Let's see. Esa. Surya Esa Perkasa. Surya Esa Perkasa ya. Surya Esa Perkasa. Iya. Untuk Esa sendiri, ini kita bisa lihat ya, lumayan bagus sebenarnya pergerakan untuk ESA. By technical mungkin kalau untuk ESA kemarin udah ada dead cross ya antara MA5 sama MA20-nya, dan um, kalau saya pribadi, kalau yang belum punya ya, kalau yang belum punya untuk ESA, volumenya juga belum belum masih di bawah rata-rata. Kalau yang belum punya mungkin bisa tunggu ya, dia break di area 1330 mungkin. 1340 teman-teman bisa masuk gitu. Kalau dia close di atas EMA 20-nya udah bisa masuk untuk ESA ya. Tapi kalau untuk saat ini mungkin saya pribadi wait and see dulu Pak Mario. Karena bisa jadi harganya masih akan terjebak di MA5, antara MA5 sama MA20-nya. Kalau untuk ESA. Tapi kalau untuk yang punya, mungkin kalau untuk ngehold masih bisa juga gitu. Masih bisa juga. Tapi kalau seandainya dia break ya, dia break di bawah 1150, mungkin teman-teman bisa berpikir untuk cut loss kalau menurut saya. Baik, itu Esa. Ini kemudian ini pertanyaan lagi dari Mas Joko nih, Brother Joko. Goto. Kalau untuk Goto sendiri, Oh, apakah ada ya, hilal ya, ya. seperti buka? Oke. Untuk Goto sendiri sebenarnya uh, ada newsnya mungkin, tapi lebih ke apa ya, news yang kurang baik ya Pak Mario. Karena Goto sendiri seperti yang kita ketahui kan pas IPO kemarin dia ada skema yang green shoe-nya itu ya untuk Goto, dan sayangnya green shoe-nya ini udah kelar, udah selesai gitu. Sehingga mungkin apa ya, sesuatu yang besar untuk menopang saham Goto ini masih udah bisa dibilang udah nggak ada. Tapi good news-nya adalah Goto
kan udah berjanji waktu IPO di awal mereka akan selang beberapa bulan akan IPO juga di US ya, di market US. Dan ini ada rencana akan roadshow di US dan juga Eropa. Nah, Oke. kemungkinan ada apa ya? Ada aksi-aksi yang mungkin mengejutkan dari pihak Goto untuk mengangkat kembali harganya sehingga ketika mereka roadshow nanti bisa ada sesuatu yang dipertontonkan gitu di US sama di Eropa. Betul ya, artinya investor di Eropa dan Amerika juga pengen melihat bahwa setelah IPO di Indonesia dia berhasil ya. Artinya Ya, berhasil betul bukan betul. berarti dana yang dibutuhkan itu dia dapatkan ya, tapi tentunya dari sisi investor melihat bahwa harganya masih sustain di secondary market ya. Betul. Itu kan artinya dia bisa apa ya meyakinkan khususnya masyarakat Indonesia bahwasanya perusahaan ini sangat bagus gitu, sangat akan growth ke depannya. Hmm. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Dari Ivan Ya. Nanat, aduh, saya mohon maaf nih kalau saya salah sebutnya nih. Dari Iya, Ivan iya. Nathanael 12. BJTM ini adalah salah satu perusahaan yang super dalam hal pembagian dividen. Ini setelah Dividennya. dia setelah pumdate dia gap ke bawah seperti biasa. Nah, ini nasibnya gimana nih, Pak Zul? BJTM ya. Oke. Untuk BJTM sendiri transaksi hari ini sepertinya lumayan lesu ya Pak Mario. Kalau kita lihat untuk BJTM. Tapi kalau kita lihat ya di chartnya sepertinya ada gap up ya untuk BJTM Pak Mario. Nah, ada gap up setelah bagi dividen dan kalau dilihat dari harganya saat ini sih masih layak untuk dikoleksi kalau saya Pak Mario, masih layak untuk dikoleksi untuk BJTM. Mungkin karena volumenya kurang besar ya. Kalau saya pribadi mungkin akan ada sedikit koreksi di BJTM. Mungkin ada sedikit koreksi bisa ke 700, mungkin bisa ke 770 dulu Jadi untuk buy on BJTM. weakness aja yang mendingan ya, Pak Zul ya. Iya, iya betul. Bisa buy on Ya. weakness dulu. Jangan Bisa buy on masoso, weakness. kata orang Jepang bilang. Iya, iya. Oke, ini komentar dari Mas Anwar. Thank you infonya Bang Zul, saya tunggu Goto harga 50. Boleh ditunggu tapi jangan didoakan ya. Kalau Wah, didoakan, ini direkam ya, kita 50. udah tahu siapa yang kita akan kejar nanti kalau dia benar-benar ke Iya. 50 ya. Mungkin 150 bisa, Pak Mario. 50 jauh banget. Iya ini Pak Pak Joko nih. Iya, Bang Anwar bisa di 150 mungkin. Makanya Pak Joko rekan-rekannya itu disuruh borong dong, apa namanya, di harga tertentu tuh. Iya. Oh iya. Oh, di Gorontalo ya kayaknya Pak Mario. Gorontalo Gorontalo pasti dia. bakal borong. Oke, Oke, oke. bisa Pak Zul, bisa. thank you so much Pak Zul atas Siap, Pak analisanya, Mario, sama-sama. rekomendasinya, dan especially Bang Zul terkait tentang Bank Mandiri dan juga Bukalapak ya tadi yang udah disampaikan, Ya, Adaro Energy juga. Thank you juga teman-teman yang udah bertanya, rekan-rekan investor, juga Mas ya, Anwar, sekali lagi boleh ditunggu tapi jangan didoakan untuk gotonya dan untuk iya, rekan iya. aduh dari INTCSM deh, ini yang udah profit di Astra nih, BBRI. Gimana Pak, BBRI? Terakhir nih Bang Zul, BRI. Oh, oke, BBRI, BBRI, Nah, BBRI. ini kan dia udah profit nih, INTCSM. Jadi kita biar ntar pas dia jual Astranya kan kita bisa di ini, panggil open house. Oke, apa ya BBRI sendiri hari ini volumenya boleh juga mendekati rata-rata ya average-nya. Kalau nggak salah tadi saya lihat, ntar saya cek BBRI sepertinya masuk net buy asing juga. Ntar saya cek dulu kemarin. Ya betul. BBRI hari ini juga masuk net buy asing. Jadi net buy asing hari ini ada Mandiri, Astra, BBRI di 303 triliunan. Nah ini asing sudah mulai
pada masuk lagi di BBRI. Kalau kita lihat by technical, nah ini cukup baik sebenarnya untuk BBRI Pak Mario. Masih ada peluang kenaikannya lagi, masih uptrend, kemungkinan dia akan ini ya, bisa break di 4.970 ya kayaknya kemarin. Dan ya, kalau untuk BRI sendiri, saya pribadi targetnya bisa di 5.500 Amin, amin, untuk, amin. ya, Oke, jadi ya kalau bisa BRI, di tapi ini kalau entry-nya, apakah bisa entry nanti pada saat market Oke, buka atau pada saat market buka nunggu dia koreksi dulu baru masuk, Pak Zul? ya. Oke, kalau untuk entry-nya di saat market buka nanti sebenarnya kalau apa ya, udah ada yang mau punya, bisa dicicil beli dulu Pak Mario strateginya. Oh, oke, oke. Jadi Bisa dicicil strateginya beli, adalah akumulasi ya uh, pelan-pelan ya, jangan langsung di akumulasi bom ya. pelan-pelan. Iya, ya karena Hmm. kemungkinan dia masih akan agak bergerak sedikit sideways dulu, baru akan apa ya, melanjutkan kenaikannya.